istimewa. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja sekarang dia butuh dari negara, bisa nanya ke kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Aman, terima kasih banyak. Atur nuhun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Ya. Wilujeng Sonten warga Jabar, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan saya pada tanggal 30 Agustus lalu ya, pas saya lagi libur kerja. Kondisi di mana saya diundang menjadi narasumber oleh Fakultas Kedokteran, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad yang ada organisasinya itu CIMSA, Ikatan Mahasiswa Kedokteran gitulah. CIMSA nanti bisa cari sendiri ya, CIMSA Unpad itu apa. Teman-teman online di sini ikuti terus kegiatan Anto saat menjadi narasumber untuk bagaimana mitigasi bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Tentunya hal ini perlu dilakukan dan disosialisasikan, diedukasikan terhadap mahasiswa untuk nantinya cikal bakal generasi muda untuk tumbuh memiliki rasa tingkat kesadaran untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas supaya tidak aneh lagi saat mahasiswa ini, apalagi mahasiswa kedokteran, saat terjun di lapangan, saat sudah menjadi dokter, bersinggungan secara langsung dengan disabilitas tidak aneh lagi dan tidak gagap akan saat melayani pasien dengan disabilitas. Ikuti terus, ini hanya pembukaan saja, kegiatannya ada di video ini setelah ini ya. Saya dengan Bilik Bandung Independent Living Center, organisasi pergerakan disabilitas yang bergerak di bidang advokasi. Tentunya kita akan selalu berjuang untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas. Saya kesana tidak hanya sendiri, dengan teman saya disabilitas lainnya yaitu Kang Opik dan Kang Tri. Penasaran seperti apa kegiatannya? Itu ada di Jatinangor ya, di kafe yang dekat Jatinangor, dekat Unpad Jatinangor. Yuk kita lihat, jangan di skip ya, tonton sampai akhir. Kalau kamu suka dan senang nih dengan konten yang saya berikan, yaitu edukasi ataupun vlog dan sebagainya, di like, comment, dan share. Subscribe juga supaya channel ini terus berkembang dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman online ataupun semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 Agustus itu masih saat demo ya, masih kondisi mahasiswa turun ke jalan. Namun dengan kondisi saya menjalankan aktivitas dengan mahasiswa, artinya mahasiswa ini lebih memilih kegiatan yang produktif dan tentunya memahami kondisi yang jauh lebih apik. Pokoknya untuk yang para mahasiswa ataupun para demonstran yang sedang berunjuk rasa, tetap stay safe dan tentunya gunakan aspirasinya dengan cara yang baik dan beretika. Tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki jiwa yang baik. Terima kasih. Yuk guys, kita sedang ada di Cafe Raspberry, tapi ini tidak akses ya. Apa Pak? Apa sih? Hah? Persiapan sebelum kegiatan. Apa tadi nggak boleh sampai itu yang punyanya. Kita diskusi dulu dengan para mahasiswa kedokteran dari CIMSA. Yang di SLB nanti punya program CIMSA dengan program Proteknya, nanti kegiatan di SLB Cileunyi. Itu udah lama karena sesuai dengan kita mengacunya ke undang-undang dulu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tapi nggak apa-apa, saya maksudnya anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Jadi bisa
yang apa nanti ke depan bisa berkolaborasi Cimsa sama Bilik gitu untuk buat nih yang sesuatu yang beda, dalam artian kebanyakannya itu adalah perempuan yang kita kalau nanti misalkan kalau mau bikin itu ya bikinnya ya umum gitu, yang laki-laki jadi laki perempuan ya disampaikan juga. Pagi. Halo semua, terima kasih sudah datang di dalam media untuk mengikuti aktivitas dari sekolah untuk acara program informasi. Ini program aku Abdullah untuk ada aku. Ya, hari ini kita bakal nah, jadi teman-teman kan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di mana kita bakal kepada teman-teman disabilitas, oleh karena itu sebelum kita ada meja. jadi terlebih dahulu, jadi sebelum kita langsung untuk mengajari teman-teman disabilitas kita. Nah, ngomong protek itu, saya mau ikut gizi tapi takutnya isunya soalnya tentang ini orang-orang gizi. Waduh. Kalau coba ikut gizi boleh. Saya mau bahas sesuatu dari tahu sesuai pemahaman dari sebelumnya. Terima kasih. Ini kuliah juga terakhir adalah mengikuti di Universitas Indonesia Unpad Inaba S2 Manajemen tahun 2020. Boleh masuk ke pemaparan Memberikan kesempatan dan ruang kepada Bilik Badan Legislasi Center, organisasi disabilitas yang sudah bergerak di pergerakan advokasi dari tahun 2003. Saya sedikit dulu bercerita tentang komunitas dulu ya. 2003 dan kemarin tanggal 23 Agustus baru berulang tahun ke-23 jadi ya ke-22 seperti itu. Advokasi kepada seluruh lapisan baik itu sektor pemerintahan maupun non pemerintahan, swasta, masyarakat, dan termasuk salah satunya yang di hadapan saya karakter semua ini, tentunya ini adalah salah satu bentuk advokasi kami untuk nantinya bagaimana karakter semua bisa merubah perspektif stigma terhadap kelompok disabilitas yang saat ini masih kerap dari sisi dikerap stigmanya itu negatif gitu ya di masyarakat luas yang melekat kepada kelompok disabilitas, padahal hadir Walid Pangeranto saya tadi sudah disampaikan betul di Bilik sebagai direktur dari tahun 2003 sampai dengan saat ini, tapi kalau secara keanggotaan ataupun aktif sebagai pergerakan disabilitas dari tahun 2013 berarti sudah setahun untuk menjadi aktivis seorang disabilitas seperti itu. Dan di sisi lain saya juga bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN di call center Telkomselnya di call center Telkomsel. Jadi kalau teman-teman telepon ke call center 188 bisa aja terhubung dengan saya. Tapi jangan komplain ya, informasi ini baik-baik aja, bercandain selingan gitu. Nah, saya saat ini menggunakan ikat kepala berwarna putih, batik berwarna putih biru, celana putih, sepatu putih, dan kursi roda hitam. Nah, kenapa saya memperkenalkan diri seperti ini, menyampaikan dengan apa saja yang saya pakai itu memperkenalkan bahwa menjelaskan, mendeskripsikan untuk teman netra. Jadi ketika memperkenalkan teman netra, salah satunya mendeskripsikan apa yang kita gunakan. Jadi biar ada bayangan gitu seperti apa. Nah, makanya di sini kita hadirkan salah satu teman netra. Katanya sih ini menghadirkan juga teman tuli biar nantinya bagaimana itu cara menggunakan bahasa isyarat seperti apa gitu. Sebetulnya saya nanti sedikit-sedikit bisa sih bahasa isyarat gitu. Ya, kita lanjut ke materi ya. Nah, boleh. Oh udah masuk materi. Nah, karena kita ngebahas tentang
pengenalan dan pendekatan mitigasi gempa untuk anak-anak disabilitas yang nanti akan dilakukan di SMP ya. CIMSA, saya mengucapkan terima kepada CIMSA, terus yang dengan adanya proses mitigasi ini. Nah, sebelum kita ke materi bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu kan ring of fire ya. Jadi kita masyarakat di negara kita itu rentan atau rawan terhadap bencana seperti gempa, terus banjir dan sebagainya. Yang kita kenal mungkin yang nggak asing waktu Pak tsunami ya, ataupun kemarin gempa Cianjur yang cukup besar. Dan anak berkebutuhan khusus ataupun disabilitas lebih rentan terhadap terkena bencana. Nah, apa yang nantinya harus diperhatikan dalam dua sisi aspek secara dan aspek dari sisi disabilitas. Dari kondisi terjadinya bencana ini, banyak teman-teman kami yang menjadi disabilitas tadi kan ada yang karena COVID, ada juga karena suatu bencana alam ya. Di Jogja gempa, dan itu banyak teman-teman kita menjadi disabilitas disebutkan paraplegia ya. Nantinya teman-teman disabilitas ini menjadi disabilitas baru, dan tentunya bagaimana pemulihan dari sisi psikologisnya itu kan harus diperhatikan juga. Makanya ini salah satu yang menjadi latar belakang bahwa pentingnya untuk kita memberikan edukasi terkait gempa. Dan tentunya yang terakhir ada dasar hukum ya, sudah ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang 19 2011 tentang CRPD, Konvensi Human Rights Convention Right People with Disability tentang ratifikasi Konvensi Hak Disabilitas. Dan setelah ratifikasi itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, terus Permendikbud 33 Nomor 2019 tentang penyelenggaraan bencana 936 kasus. Dan sedikit bercerita juga, kami di BILIK sudah dibekali pemahaman tentang bagaimana mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Badan BPBD Kota Bandung di awal Agustus lalu. Yang BPBD Kota Bandung itu baru berdiri sekitar 3 bulanan, dan kita di kantor BILIK diberikan edukasi tentang mitigasi seperti apa, dan kita berinteraksi bagaimana juga pola penanganan nanti melakukan pendampingan dengan kelompok disabilitas begitu. Next, jadi banyak ya kenapa penting gitu untuk adanya program mitigasi. Nah, secara definisi bencana itu kan suatu peristiwa ya yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang intinya mengakibatkan adanya korban dan kerusakan lingkungan dan sebagainya, dan kerugian harta benda dan sebagainya. Nah, kalau untuk jenis bencana itu sendiri ada 3 ya. Sedikit kita ulasan sekilas cepat saja. Kalau untuk yang terkait bencana mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga kakak semuanya bisa melakukan pencarian lagi. Bencana alam kan tadi udah sampaikan, gempa, banjir, tsunami dan sebagainya. Bencana alam, gagal teknologi, gagal transportasi, dan yang terakhir yang terbaru kan yang COVID itu ya, pandemi begitu. Dan bencana sosial seperti konflik, perang dan sebagainya, isu huru-hara, dan bahkan saat ini sedang terjadi ya demo di mana-mana yang kita sedang trip Indonesia demokrasi, jadi kita sangat sedih sekali. Dan salah satu kan ada 2 korbannya yang ditabrak itu ya, yang satu yang meninggal, yang satu patah tulang seperti kalau masalahnya. Nah, itu kan berarti jadi korban juga, dan itu bisa mengakibatkan, belum tahu tuh itu jangka waktunya panjang atau enggak kalau patah. Nah, itu bisa jadi berpotensi menjadi disabilitas. Kita perlu data dulu ya, apakah itu nantinya hanya sebagai bisa disembuhkan ataukah tidak, seperti itu. Itu mungkin nanti bisa kita cari tahu lagi, tapi seperti itu. Boleh dibantu Kak berikutnya dengan secara teori. Cara bencana ini kan nanti sebelum masuk ke rumusan pengurangan risiko bencana, tentunya ada ancaman ya, ada
ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Jadi nanti ancaman dikalikan kerentanan dibagi kapasitas, nanti PFB bisa dikurangi dengan mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitasnya. Gitu. Boleh di next secara siklus bencana nih, yang sebetulnya ada 7 poin ya. Ada pencegahan, mitigasi, lalu persiapan, terjadinya bencana, tanggap darurat, perbaikan, dan rekonstruksi. Namun saat ini baik itu dari si pemerintahan ataupun masyarakat luas masih fokusnya kepada poin 5, 6, dan 7 yang sudah terjadi. Ketika gempa banyak tuh berdatangan pusat memberikan bantuan kepada korban-korban bencana dan sebagainya. Nah, yang kadang pemerintah lupa ataupun pihak lain lupa itu adalah poin 1, 2, 3-nya itu. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi ini dari sisi Gilik sendiri kepada dengan program Proteknya untuk melaksanakan mitigasi kepada disabilitas dalam bencana seperti itu. Jadi ketika kakak semuanya atau semuanya itu sudah memahami bahwa pentingnya poin 1, 2, 3 ini dilaksanakan, itu akan mengurangi dampak resiko bencana, akan mengurangi resiko korban jiwa ataupun korban-korban lainnya. Jadi poin 1, 2, dan 3 ini. Yang pertama itu kesulitan memahami instruksi evakuasi. Disabilitas itu kan memiliki ragam disabilitas, jadinya tidak semua untuk bagaimana nih kayak teman netra ketika adanya bencana itu bagaimana menginstruksikannya. Seperti itu, makanya itu penting sekali. Kursi roda yang ataupun tongkat yang secara evakuasinya punten, takutnya ya kayak sekarang aja kan naik ke sini ada hambatan fisik, lingkungannya ada tunggakan gitu, jadi kita kesulitan untuk nantinya melakukan evakuasi akan lebih lama. Kalau teman-teman ada gempa, diam dulu di bawah meja langsung keluar. Nah, bagaimana dengan kelompok disabilitas yang mulai dari pengguna kursi roda, teman netra, yang pakai tongkat, belum lagi yang intelektual, mental, dan sebagainya, itu nanti ada cara pendampingannya seperti itu. Hambatan komunikasi dan mobilitas, resiko cederanya lebih tinggi. Jadi ya tadi hambatan komunikasi terutama kalau untuk bagaimana nantinya berkomunikasi dengan yang teman tuli, itu hambatannya seperti apa, karena tadi kita harus ada cara berinteraksi dengan teman tuli itu seperti apa, yang teman intelektual itu seperti apa, karena bahasanya itu harus sesederhana mungkin kalau yang teman intelektual. Dan dengan adanya mobilitas ini resiko cederanya lebih tinggi seperti itu. Dan yang ketiga itu proses program mitigasi secara spesifik, karena disabilitas itu beragam, jadi kebutuhannya pun akan berbeda-beda saat nanti pendampingan, saat proses melakukan mitigasi sampai simulasi dan sebagainya. Pastikan tersedianya aksesibilitas dalam prosesnya, dan mitigasi itu tidak bisa satu pola untuk semua ya. Kalau misalkan kakak semuanya, ketika kayak kemarin nih ada kita melakukan kegiatan, nanti bisa disusun lagi secara isinya seperti apa. Intinya kita sebagai warga negara, baik itu anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas remaja, dewasa ataupun non disabilitas, itu mempunyai hak yang sama dalam upaya untuk mendapatkan keselamatan seperti itu. Dan selanjutnya, nah nanti nih kan tanggal 19 September kan ada prinsip dari disabilitas itu nothing about us without us. Ketika berbicara disabilitas, libatkan disabilitasnya tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan teman-teman sebelum melakukan kegiatan. Saat pelaksananya nanti teman-teman sudah dibekali bagaimana pemahaman perspektif berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Ini salah satu poin yang sangat bagus. Pre-activity di Indonesia itu butuh revolusi mental yang benar digas lagi nih untuk menumbuhkan rasa empati kepada kelompok rentan. Mungkin di sini semua kelompok rentan itu ada disabilitas ya, ada perempuan, ibu hamil, anak, nanti bisa disucing dengan pendidikan sebulan itu di Malaysia itu se-Asia Tenggara, kalau nggak salah dari negara-negara lain, dan hanya Indonesia saja yang belum punya
kartu penyandang disabilitas. Jadi teman saya itu rata dan yang pokoknya dari Indonesia itu 3 orang kayak merasa minder karena dia tidak punya identitas. Begitu. Dalam artian untuk mendapatkan haknya sih sosok itu tadi saat di bandara ataupun saat yang lainnya. Dan kalau teman-teman ingin tahu surat dari itu kan pernyataan tersebut ketika kita menandatangani itulah waktu saya kecil itu divonis oleh dokter itu nggak akan lebih dari umur 17 tahun, tapi alhamdulillah saya umur 36 tahun alhamdulillah masih sehat. Maksudnya dengan kondisi seperti ini masih stabil, asal kita bagaimana cara mindset kita untuk kita boleh sakit tapi jangan pikiran kita ikut terbawa sakit, karena ketika pikiran kita sakit ya itu secara psikologi akan membawa kondisi kita semakin memburuk. Jadi teman-teman di sini walaupun kuliah benar-benar masih pusing di bawah santai aja. Jika ingin menjadi role model untuk teman-teman disabilitas dan untuk 3 menit lagi chat untuk anak saya juga itu pengguna kursi roda juga jadi menurun. Anak saya sekarang kelas 6 SD, nah itu akan datang akan tiba waktunya gitu kapan saja. Jadi safety briefing itu tetap harus dilakukan dan tentunya untuk dibuat kesepakatan nantinya, misalnya karena di sini ada 3 orang penyandang disabilitas nih, siapa yang akan bertanggung jawab untuk